Ada satu hal yang menjadi sumber rasa rendah dirinya, yaitu dia tidak memiliki handphone. Sering sekali dia hanya meminjam handphone milik temannya untuk sekedar menghibur diri. Tetapi ejekan demi ejekan dari teman-temannya membuat hatinya semakin tertekan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kejadian naas terjadi di kota Cimahi, Jawa Barat pada tahun 2022. Ada seorang remaja perempuan yang baru saja pulang dari mengaji, harus meregang nyawa secara tragis di tangan seorang pemuda. Ironisnya, nyawa remaja itu melayang hanya karena pelaku ingin merampas handphone milik korban. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Polisi menangkap SD sepulang mengaji di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku tega korban lantaran gagal merampas ponsel milik bocah berusia 12 tahun ini. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di kota Cimahi, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Mukodar, Kelurahan Ciberem, hiduplah seorang remaja yang bernama Putri Syakila atau yang kerap disapa Putri. Pada saat itu Putri sudah berusia 12 tahun dan merupakan siswi kelas 6 di salah satu sekolah dasar yang berada di Cimahi. Putri merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan dikenal sebagai kakak yang penuh kasih sayang, selalu melindungi dan mengayomi adik-adiknya. Selain bersekolah, Putri juga memiliki jadwal mengaji setelah maghrib. Dia mengaji di Masjid At-Taqwa yang berlokasi di kawasan RT 06, Kelurahan Ciberem. Lokasi tersebut tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya Putri, sehingga sehari-harinya Putri hanya berjalan kaki untuk pergi mengaji. Namun Putri tidak sendirian, dia memiliki beberapa teman yang tempat tinggalnya tidak berjauhan dari rumahnya, sehingga dia kerap berangkat dan pulang bersama dari pengajian dengan teman-temannya. Di lingkungan sekitarnya, Putri dianggap sebagai anak yang baik hati dan juga ramah. Bagi kedua orang tua Putri, dia merupakan seorang anak yang berbakti sekaligus kakak yang perhatian dan peduli terhadap keluarga. Putri juga tidak pernah bermasalah, baik di lingkungan sekitar maupun di sekolahnya. Di sekolah, Putri termasuk anak yang baik hati dan ramah, namun takdir kelam tiba-tiba mempertemukan dia dengan seorang pemuda asing yang sama sekali tidak dia kenal, tapi dengan tega malah merenggut nyawanya dengan kejam. Sosok pemuda itu adalah Rizaldi Nugraha Gumilar atau yang kerap disapa Ical. Berbeda dengan Putri yang tinggal di Cimahi, Ical merupakan warga Gang Saluyu 4, RT 04 RW 04, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Pada saat itu Ical merupakan pemuda yang berusia 22 tahun dan dia berasal dari keluarga yang pas-pasan, sehingga sejak muda dia terbiasa bekerja keras demi mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dan setiap harinya, Ical bekerja sebagai tukang parkir di perempatan Maleber. Di lingkungannya, Ical dikenal ramah, mudah bergaul dan kerap berkumpul dengan teman-temannya. Namun dia juga tidak asing dengan minuman keras. Kebiasaannya mabuk-mabukan bersama teman-teman membuat hidupnya sering berjalan tanpa arah yang jelas. Ada satu hal yang menjadi sumber rasa rendah dirinya, yaitu dia tidak memiliki handphone. Sering sekali dia hanya meminjam handphone milik temannya untuk sekedar menghibur diri. Tetapi ejekan demi ejekan dari teman-temannya membuat hatinya semakin tertekan. Awalnya dia berusaha bersabar, namun perlahan rasa malu dan sakit hati itu menumpuk, berubah menjadi obsesi di dalam pikirannya yang semakin gelap. Satu-satunya jalan untuk memiliki handphone adalah dengan cara yang cepat, meski harus mengorbankan orang lain. Dari situlah benih kejahatan mulai timbul, menyeret Ical pada keputusan yang keji, yang kelak akan merenggut hidup seorang gadis yang tidak berdosa. Kejadian yang tidak diinginkan berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Pada sore hari itu, Ical sedang berkumpul bersama beberapa temannya. Dan seperti biasa, suasana tongkrongan diwarnai dengan botol-botol minuman keras. Gelak tawa yang awalnya terdengar biasa, berubah menjadi bahan ejekan ketika Ical yang sudah setengah mabuk mencoba meminjam handphone salah satu temannya yang bernama Gilang Hermawan. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah, bahkan Gilang sempat melontarkan kalimat yang menusuk hati. Dia bilang, "Kamu ini udah tahun 2022, masih belum punya handphone juga. Usaha dong." Ketika Ical mendengar jawaban dari Gilang, Ical jadi sakit hati. Ucapan itu membuat dada Ical sesak. Dia tersenyum kecut.
Tapi di dalam hatinya, amarah dan rasa malu bercampur menjadi satu. Entah karena alkohol yang menguasai pikiran atau karena harga dirinya yang diremehkan. Di saat itulah, benih niat jahat lahir di kepalanya. Dia ingin membuktikan bahwa dia juga bisa memiliki handphone, meski dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan cara merampas dari orang lain. Lalu dengan wajah yang dingin dan langkah yang gontai, Ical meminjam sepeda motor milik Gilang. Tanpa curiga sedikit pun, Gilang menyerahkan kunci motornya. Baginya, itu hal yang biasa sebab Ical sering sekali meminjamkan kendaraan tersebut. Namun di saat itu, Gilang tidak pernah menyangka bahwa malam itu, motornya bakal menjadi saksi perjalanan temannya menuju ke sebuah kejahatan yang kelak menggetarkan seluruh kota Cimahi. Setelah dia mendapatkan motor dari Gilang, Ical tidak langsung pergi mencari sasaran. Dia lebih dulu pulang ke rumahnya dengan langkah yang tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dia masuk dan mengambil sebilah pisau yang diselipkan ke dalam tas. Bagi kedua orang tuanya, Ical hanya terlihat seperti mengambil barang biasa. Tidak ada tanda yang mencurigakan sedikit pun. Setelah menyelipkan pisau ke dalam tas, Ical pun melajukan motor yang dipinjam dan keluar rumah. Dia sempat berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar, lalu kembali berkeliling tanpa tujuan yang pasti. Jalanan pada sore menjelang malam itu masih cukup ramai, sehingga dia terus memutar-mutar motornya, mencari waktu dan tempat yang lebih sepi. Hingga akhirnya, sekitar pukul 6:45 sore, Ical tiba di kawasan Jalan Mukodar. Di sana suasana jauh lebih lengang dan sepi dibandingkan jalan utama. Ical mengelilingi komplek perumahan tersebut dan setibanya dia di Jalan Mukodar Tengah, dia melihat ada dua remaja perempuan yang sedang berjalan. Mereka berjalan kaki pulang dari masjid setelah mengaji. Pandangannya terus mengikuti keduanya sampai salah satu remaja berbelok ke arah berbeda, meninggalkan satu remaja, yaitu adalah Putri, yang mana dia melanjutkan langkahnya seorang diri. Di saat itulah Ical merasa menemukan target yang tepat. Ical melihat bahwa jalan tersebut sepi dan tidak ada orang lain di sana. Jadi dia lebih mudah untuk mencuri handphone milik Putri. Ical akhirnya mengendarai motor ke arah jalan tersebut dan memarkirkan motornya agak jauh di pinggir jalan. Kemudian dengan berjalan pelan dan mengendap-endap, dia mengikuti Putri dari arah belakang. Tangannya sudah menggenggam pisau yang dia sembunyikan di balik tas. Begitu jarak mereka dekat, Ical langsung menghadang Putri. Dan dengan suara tegas, dia langsung meminta handphone milik Putri. Putri yang terkejut spontan menjawab bahwa dia tidak membawa handphone malam itu. Ical tidak percaya. Dia sempat meraba pakaian gamis yang dikenakan Putri untuk memastikan. Putri yang merasa terancam, lalu berteriak histeris berharap ada orang yang menolongnya. Teriakan itu justru membuat Ical panik sekaligus kalap. Tanpa berpikir panjang, dia malah menghujamkan pisau yang dia bawa ke arah punggung Putri dengan begitu brutal. Gadis kecil itu langsung tersungkur, bersimbah cairan merah, sementara suaranya melemah perlahan. Seolah belum puas, Ical merampas tas yang dibawa oleh Putri, membongkar isinya satu persatu hanya untuk mencari sebuah handphone. Namun Ical mendapati bahwa memang benar Putri tidak membawa handphone. Kesal sekaligus ketakutan, Ical pun buru-buru menuju ke sepeda motornya, meninggalkan Putri yang berusaha bertahan dengan bersimbah cairan merah. Setelah melakukan aksinya, Ical sempat mengembalikan sepeda motor milik Gilang, lalu melanjutkan pelariannya. Di sisi lain, Putri dengan sisa tenaganya dia pun berlari ke arah rumahnya sambil menahan tubuh yang mengeluarkan banyak cairan merah. Namun Putri hanya mampu melangkah sekitar 150-200 meter dari lokasi kejadian. Tubuh mungilnya yang terus kehilangan cairan merah akhirnya tidak mampu lagi menahan sakit. Hingga di depan rumah seorang warga, dia ambruk, tidak sadarkan diri. Warga sekitar yang sebelumnya sempat mendengar jeritan seorang perempuan mulai berdatangan. Mereka pun panik melihat kondisi Putri yang sudah bersimbah cairan merah. Beberapa dari mereka segera melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib dan beberapa lainnya memberikan pertolongan. Awalnya Putri dibawa ke klinik terdekat dan terlihatlah luka bekas tikaman di bagian punggung yang menembus ke arah jantung. Namun dikarenakan klinik tersebut tidak memiliki cadangan oksigen, akhirnya dirujuklah dia ke Rumah Sakit Raja Wali Bandung. Lalu kedua orang tua Putri dihubungi dan mereka pun segera menuju ke rumah sakit tersebut. Namun sayangnya, sesampainya di sana, kondisi Putri sudah sangat kritis. Tim medis berupaya sekuat tenaga memberikan pertolongan, namun luka akibat tikaman tersebut menembus hingga ke jantung, yang mana itu membuat nyawanya tidak tertolong. Tak lama setelah tiba, dokter menyatakan bahwa Putri telah meninggal dunia. Tangisan keluarga pecah saat kabar itu disampaikan. Kedua orang tua Putri hanya bisa pasrah melihat anak sulungnya sudah pergi untuk selama-lamanya. Jenazah Putri kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk kemudian dilakukan visum. Sementara itu pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Pihak kepolisian melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi, serta meneliti rekaman CCTV. Selain itu jumlah barang bukti lain dikumpulkan oleh pihak kepolisian, termasuk sendal, tas gendong, buku tulis, sebuah Al-Quran,
dompet alat tulis hingga pakaian yang digunakan oleh Putri. Adapun jenazah Putri yang sudah dilakukan otopsi dan visum dipulangkan ke rumah duka. Suasana rumah yang biasanya ramai oleh canda tawa anak-anak berubah menjadi lautan tangis hingga jenazah Putri disemayamkan dan dimakamkan. Kedua orang tua Putri tidak kuasa menahan kesedihannya dan kedua adik Putri juga menangis atas kepergian sang kakak. Bahkan banyak tetangga dan kerabat yang berdatangan. Mereka juga ikut merasakan kesedihan mengingat Putri yang dikenal sebagai anak yang baik dan rajin. Lalu sobat, pihak kepolisian juga berupaya untuk menyelidiki kasus ini hingga menemukan titik terang. Namun upaya polisi untuk bisa mengidentifikasi pelaku tidaklah mudah karena sebelum diketahui bahwa pelakunya adalah Ical, ia diduga mendapatkan bantuan dari kedua orang tuanya ketika sedang melarikan diri. Sang ayah sempat menyembunyikan pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa Putri agar tidak ditemukan polisi. Bahkan kedua orang tuanya menyarankan Ical untuk segera kabur meninggalkan Cimahi agar polisi kesulitan melacak keberadaannya. Akhirnya, Ical sempat bersembunyi selama beberapa hari di sebuah indekos yang berada di wilayah Sukasari, Bandung. Namun pihak kepolisian menelusuri sepeda motor yang digunakan pada saat kejadian. Motor itu dapat menjadi kunci agar penyidik bisa melihat identitas pelaku. Kemudian, dari rekaman CCTV, teridentifikasi kendaraan yang digunakan adalah sepeda motor Matic dengan nomor polisi yang tertera jelas. Pihak kepolisian pun menelusuri kendaraan itu dan menemukan pemilik kendaraan tersebut. Pada saat itu, si pemilik kendaraan yaitu Gilang dimintai keterangan sebagai saksi. Dari keterangan itu akhirnya diketahui bahwa motornya dipinjam oleh Ical di waktu kejadian berlangsung. Kemudian motor itu diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Dan 4 hari setelah kejadian, tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, berdasarkan proses penyelidikan, keterangan para saksi dan pengembangan CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian, akhirnya identitas Ical pun mulai terungkap. Pihak kepolisian kemudian segera mengumumkan ke publik, termasuk kepada pihak keluarga korban, bahwa identitas pelaku sudah ditemukan, dikarenakan wajah Ical sudah tersebar luas dan termasuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ical berencana untuk kabur ke Kalimantan demi menghindari kejaran polisi. Namun di hari yang sama, beberapa jam setelah identitasnya disebarluaskan oleh polisi, pihak kepolisian sudah lebih dulu membekuk Ical di sebuah kamar kosnya. Pada saat itu Ical sedang tidur lelap. Ketika hendak ditangkap, dia sempat melakukan perlawanan sehingga polisi terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas. Pemuda yang selama ini dikenal warga sekitar sebagai tukang parkir itu akhirnya digelandang ke Mapores Cimahi. Dari hasil penangkapan, polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket, celana panjang, sendal, kaos, tas lempang, topi, serta satu bilah pisau yang sempat disembunyikan di rumah kedua orang tuanya. Kabar penangkapan ini disambut lega oleh keluarga korban dan masyarakat. Ayah dari korban, yaitu Muhammad Suhendra Agung Hendarsah, tidak kuasa menahan tangis. Agung memeluk Kapolres Cimahi sembari mengucapkan syukur karena pelaku yang merenggut nyawa putrinya sudah berhasil ditangkap. Warga setempat pun berharap kasus ini menjadi pelajaran keras sekaligus memastikan agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban kekejaman serupa di kemudian hari. Lalu sobat, dari hasil penyelidikan, Ical akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku tega menghabisi nyawa putri hanya karena ingin merampas handphone. Namun ironisnya, di awal pemeriksaan sikapnya justru terlihat datar seolah tanpa penyesalan. Hal inilah yang semakin membakar amarah publik, khususnya keluarga korban. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga menyelidiki kedua orang tua Ical karena sang ayah terbukti menyembunyikan pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Sementara ibu dan ayahnya sama-sama menyarankan Ical untuk kabur dari Cimahi agar tidak tertangkap oleh polisi. Tindakan tersebut dianggap sebagai upaya menghalangi proses hukum sehingga keduanya ikut diproses secara hukum. Ical pun harus mempertanggungjawabkan tindakan keji yang dia lakukan di hadapan hukum. Dia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, pasal 339 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan tindak pidana lain, serta pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Tidak hanya itu, dia juga dikenai pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, mengingat korban masih berusia 12 tahun. Dari rangkaian pasal tersebut, ancaman hukumannya sangat berat, mulai dari minimal 20 tahun penjara, hukuman seumur hidup hingga pidana mati. Sementara itu, kedua orang tua Ical masih diperiksa lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perannya di dalam membantu pelaku kabur, menyembunyikan barang bukti. Akhirnya, pada Rabu tanggal 12 April 2023, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Ical dengan hukuman 18 tahun penjara. Putusan ini membawa sedikit kelegaan bagi keluarga korban, meski tidak akan pernah mampu menggantikan kehilangan besar yang mereka alami. Itu dia sobat, kisah
dari Putri, seorang gadis remaja yang baru saja pulang mengaji, lalu dihabisi oleh seorang pria yang menginginkan handphone milik Putri. Namun naasnya, Putri di saat itu bahkan tidak membawa handphone, namun nyawanya justru hilang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.